Silakan Kak. Dan akhirnya gue nemu cara yang paling gampang untuk buat roti canai. Jadi hari ini kita mau ke dapur zona lagi dan kita mau bikinkan request teman-teman roti canai, ya kan? Nah hari ini masih jam 5 sore, kita mau balik ke dapur zona untuk masakin teman-teman. Dan sebelum kita masakin teman-teman, kita mau cek dulu nih. Dan kita mau pulang nih ke dapur zona, sekalian kita mampir pasar. Jadi kita sekalian mau beli belanjaan bahan-bahan untuk roti canai. Ya, sebelum kita balik kita mau lihat dulu nih apa aja yang wajib dibeli untuk roti canai cuy. Oke? Oh, jadi ini kuah reda. Lepas tu kita ada behek kita nak tangkai. Lepas tu kita tumis apa dia. Oh, dia masih pakai bumbu kari ya dia. Masih pakai daun kari ya di sini ya. Tu bolehlah kita angkat dulu ni. Ini kita ada kacang. Oh, kacangnya harus direndam dulu ya berarti ya. Harus direndam dulu semua ini ternyata ya. Siapalah dia empuk Oke. Ataupun kalau awak apa tu baru kita tambah ke. Oke, pakai bubuk kunir. Masa inilah kita tambah ke. Lepas tu beberapa kita seasoning. letak juga garam dengan gula tu. Terasa kita lah dek. So masing-masing rasa sedikit manis tu. Dek takut berkerok bahagian bawah. Oh, dicampurkan nanti ya. Bahan yang tadi dicampurkan kita cuy ya. letak ke behek kita tumis tadi. Saya kita ni dalam kuah kaceda kita ni dek. Saya buat ni orang kata sedap. Macam kita makan di kedai je lah lebih kurang. Jadi mungkin rasa lagi sedap sebab mengikut cita rasa sangat dah. Kita pun malas dah nak tunggu. Jadi kita nak angkat dah deh. Ni agak boleh makan dah ni. Oh, seperti ini. Oke. Oke, setelah itu kita mau lihat roti canai bahan-bahannya apa aja. Kita mau lihat ya. Langsung kita belanjakan juga. Oke, let's go. Oke. Oh, roti canai. Oke, ini roti canai. Oh, ini roti canai. Oke. Oke. Oh, ada susu, ada susu kental manis juga. Oh, adonannya hampir ini ya, seperti donat ya kalau belum jadi ya. Oke, sekilas seperti adonan donat ini. Oh, ini masakan khas Malaysia coy. Oh, berarti dicampur sama bumbu kari tadi yang kuah dal tadi ya. Oke. Wah, ini agak lumayan nih kayaknya ini roti canai ini. Karena kalau tekstur adonannya nggak pas, itu bisa jadi salah loh. Bisa jadi catat, gagal loh ya. Wah, temen-temen kalau mencabar ini luar biasa yang susah-susah ini. Tapi nggak apa-apa, demi teman-teman Malaysia kita mau bikin roti canai, oke ya. Oke, jadi doakan kita semoga tidak gagal ya cuy. Karena kalau gagal, aduh, pusing kepala saya serius. Dan semoga saja yang paling pertama bisa dimakan, oke. Karena nanti kita pasti reviewkan ke teman-teman juga. Takutnya nanti kalau nggak bisa dimakan rasanya gak enak. Aduh, tapi kalau lihat dari tampilannya sih bikin ngiler sih. Jadi semoga aja ini Randy bisa berhasil ya untuk membuat roti canai. Jadi doakan Randy berhasil. Oke, kita bikin roti canai dari beberapa subscriber kita yang udah request ke kita. Nah, seperti ini requestnya ya. Nah, oke, let's try. See you. Kita mulai bikin roti canainya dengan takaran 160 ml garam, susu bubuk 20 gram. Lanjut tambahkan susu kental manis
lalu aduk hingga rata. Untuk takaran kita tulis di deskripsi. Let's go, siapkan bahan selanjutnya. Tepung 500 gram. Coy, gua baru nyadar satu hal penting dalam hidup. Bikin roti canai tuh nggak segampang ngeliat di video aja. Nih ya, pas subscriber Malaysia bilang, Bang Randy, cobalah buat roti canai sama kuah karidal. Gue langsung jawab dalam hati, oke, isi lah bro. Tapi ternyata yang isi cuma ngomongnya, adonannya kayak hubungan kalian sama mantan kalian yang udah diuleni tapi tetap aja putus cuy. Hahaha. Nah, pastikan adonan kalian di sini bener-bener kalis cuy. Kalau nggak mau nyesel seperti gua. Dari beberapa referensi, adonan wajib didiamkan dari 10 sampai 12 jam. Bayangin, seperti perjalanan dari Indonesia ke Malaysia coy, naik pesawat, tapi masih lebih lama bikin adonan ini. Sebelum kalian diamkan, wajib kalian lumuri dengan mentega bener-bener banyak supaya adonan kalian nggak saling nempel ketika nanti udah didiamkan selama berjam-jam. Ketemu pacar aja cuma 2 jam. Nah ini nunggu adonan 12 jam cuy, parah nggak sih? Tapi gua berharap di sini rotinya bakal seenak yang gua bayangin. Nah sekarang kita mau endapkan adonan selama 10 sampai 12 jam. Nah semoga ini gua nggak salah ya, apa bener ini yang namanya kacang dal. Ini gua muter-muter cari kacang ini doang, baru nemu cuy. Dan ini penampakannya, dan kita diamkan dulu selama semalaman. Jadi ceritanya, gua dapet challenge dari subscribers asal Malaysia. Katanya, Bang, cobalah buat roti canai yang garing di luar, lembut di dalam. Nah, sebagai cowok yang gak mau kalah dan pengen buktiin kalau anak kos juga bisa internasional, gua terima dong challenge-nya. Gua pikir, paling adon-adon dikit, lipet-lipet, goreng, selesai. Tapi ternyata pas gua mulai, roti canai tuh kayak mantan coy. Itu kesabaran, kelembutan, dan kalau salah dikit bisa sobek hatinya. Adonannya maksudnya. Dan ini udah percobaan kedua. Kalian lihat sendiri kan, gagal berkali-kali kita coy. Kita ikuti teknik dari influencer yang ada di Malaysia. Jujur, kita di sini hampir nangis coy. Nggak tahu seperti apa ini jadinya roti. Akhirnya di sini gua memutuskan untuk minta bantuan ke nyokap gua atau mama gua. Dan beliau punya satu teknik yang nggak di-share ke gua. Ini sih gua bilangnya teknik laba-laba. Lihat kan bentukannya seperti jaring. Nah di sini gua masih bingung gimana sih caranya yang benar. Akhirnya di sini dicoba lah sama ibu gua. Tapi alhasil balik lagi coy. Tetap aja game over. Get some help. Setelah kita lihat lagi beberapa video, akhirnya kita putuskan untuk ulenin lagi adonannya. Firasat gua di sini seperti adonan donat cuy. Dan nyatanya betul coy. Kalian bisa lihat adonannya udah nggak balik lagi seperti sebelumnya coy. Nah di sini gua mulai seneng tuh. Akhirnya setelah berjam-jam kita berhasil bikin adonannya cuy. Harap dimaklumi ya, mungkin teknik kita sedikit berbeda dan bukan ada tendensi lain ya. Adonan gagal berkali-kali tadi, gua mikir apa gara-gara tepungnya yang salah atau tangan gue yang kurang halus. Gue sampai coba minta bantuan nyokap gua. Kan katanya tangan emak tuh magic, bisa bikin apa aja enak, tapi ternyata tetap gagal juga kan. Sumpah di titik tadi tuh gua mau nyerah. Gua bilang ke diri sendiri, udahlah bikin mie instan aja lebih jelas masa depannya. Tapi pas gue baca komen dari teman-teman viewer pada bilang, Bang semangat, jangan nyerah, kami tunggu hasilnya. And bam berhasil coy. Di sini adonan kita bagi dua karena fans kita nantinya takut nggak cukup cuy. Buat teman-teman Malaysia, thank you udah mencabar gua dengan roti canai ini. Dari adonannya pastinya enak banget nih cuy, elastis soalnya. Dan buat teman-teman viewer atau subscriber, kasih kita cabaran khas Malaysia yang kita bisa rasain masakan Malaysia cuy yang enak, dan kita bisa berangan-angan nantinya pergi ke sana. Nah di tahap ini kita cukup pencet-pencet aja adonannya cuy.
ulangi di beberapa adonan yang sama dan nanti tinggal kalian bisa goreng adonan tersebut. Meanwhile, Nah, di sini kita mulai masuk proses penggorengan, cuy. Nah, nggak perlu kalian bikin minyak, kalian cukup kasih mentega aja secukupnya. Just info aja, kalau kalian dimakannya masih lama atau masih nanti, kalian cukup bikin setengah matang aja. Dan kalau kalian mau makan secara langsung, kalian bisa matangkan langsung ya. Dan usahakan apinya jangan terlalu besar coy, atau terlalu kecil. Kalian cukup bikin api yang sedang aja, biar matangnya merata sampai ke dalam. Ini adonannya kecil banget ya, karena fansnya kecil, jadi ya mohon dimaklumi ya teman-teman Malaysia. Karena infonya Cak Lonjong, rotinya itu besar-besar, dan kalian lihat ini panas cuy asli. Nah, teksturnya bisa dilihat ya dari hasil penggorengan kita hari ini. Alhamdulillah jadi coy. Untuk teman-teman Malaysia, mohon maaf karena nggak sesempurna bikinan teman-teman Malaysia. Tapi next time kita akan bikin lebih baik lagi. Lanjut kita OTW bikin kari dal. Nah, PR di sini buat gua, kita nggak pernah ngerasain yang namanya kuah kari dal cuy. Setelah kita melihat beberapa referensi dari video-video di YouTube, di TikTok, dan di Instagram, kita memutuskan bikin satu kuah kari dal dengan resep yang kita bikin sekarang ini. Dan untuk bahan-bahan ini kita nanti tuliskan di deskripsi ya. Seperti biasa kita pakai bawang India, bawang putih, daun kari, dan cili kering. Dan seperti biasa gua kira ini bagian yang paling gampang, tapi ternyata dalnya tuh harus direbus lama biar lembut coy. Untung aja gua udah sabar, udah naik level gara-gara adonan yang tadi. Gua jadi sadar, ternyata bikin roti canai mirip seperti itu, kadang kelihatan simpel, tapi dibalik itu butuh sabar, niat, dan dukungan orang sekitar. Kalau nggak kali hari ini, coba lagi besok, karena adonan yang bagus nggak bisa diburu-buru cuy. Dengan konten kita yang mencoba masakan khas Malaysia, di sini kita bisa memperkenalkan masakan-masakan yang enak dan sedap kali di lidah orang Indonesia. Support dan dukungan kalian adalah semangat buat kami. Jangan lupa challenge apa lagi yang mau kalian kasihkan ke kita. Tapi harap maklum ya, karena kita baru pertama kali mencoba. Kasih kritik dan saran kalian di kolom komentar biar kita lebih semangat lagi dan nantinya bisa merasakan masakan khas dari Malaysia. Nah, setelah bumbu-bumbu kalian tadi yang udah dirajang terus kalian tumis, usahakan minyaknya sampai menguning baru kalian tiriskan ya. Nah, lanjut di bagian dalnya. Sumpah ini menguji kesabaran gua di level kedua coy. Tapi dari beberapa referensi bilang setengah bagian dalnya bisa di blend dulu biar masakannya lebih matang, lebih cepat. Nah, di sini sebagian dalnya kita blend ya. Sambil nunggu kita masukkan seasoning. Di sini kita dikasih 3 sendok gula pasir. Jangan lupa sendok makan atau sudu. 1 sudu teh garam dan 1 sudu teh bubuk kunyit. Nah, di sini tinggal kalian acak-acak aja dulu sampai benar-benar matang. Nah, tumisan yang tadi bisa kalian masukkan dan dicampur sampai benar-benar meresap dan menyatu semua. Gue sempet cicip dikit, sumpah rasanya tuh bikin lupa kalau gue sempet hampir nyerah. Buat lo yang dari Malaysia, terima kasih udah kasih challenge ini. Sumpah seru banget cuy. Dan buat semua viewer a few moments later. yang udah dukung kita, jangan lupa subscribe, like, and comment. Cabaran apa lagi nih yang mau kita bikin? Komen dong. Semoga resep ini bermanfaat, minimal jadi berkah, maksimal jadi amal jariah. Oke guys, hari ini kita bertemu sama yang pertama Kak Iza, yang kedua Kak Rani. Oke, hari ini kita mau apa ya? Kita mau nge-review roti canai yang habis kita buat. Nah, kita mau review ke kakak-kakak cantik ini biar mereka merasakan gimana rasanya roti canai yang dicoba di Indonesia ini, gimana nanti rasanya sama orang Indonesia ini gimana. Kalau begitu sekarang bisa dicoba untuk Kak Rani sama Kak Iza. Silakan Kak. Untuk Kak Rani nih, first impressionnya ngerasain roti canai ini gimana Kak? Mungkin rotinya ada rasa pedas-pedasnya dikit, terus kuahnya itu ada
rasa gurih tapi agak tawar. Oh, agak tawar, gurih agak tawar ya. Berarti ini yang agak gurih agak tawar, ini yang agak pedes ya. Ini yang pedas, ini yang gurih agak tawar. Oh, kebalik. Oh, gitu. Untuk Kak Iza, Mungkin rotinya ya sama kayak Kak Rani itu, rotinya ada pedas-pedasnya dikit dan apa ini namanya? pelanya, Ya, sausnya, Mungkin supnya. agak ke kari-karian. Iya, ke kari-karian gitu. Kasih ke karian. Udah pernah ke Malaysia belum sebelumnya? Belum. Oh, belum. Nah, untuk Kak siapa namanya Kak Rani nih? Udah pernah makan roti canai nggak sebelumnya? Sebelumnya belum. Jadi ini first time makan roti canai. Kalau Kak Iza, Belum juga. Ini pertama kali nyoba. sama kayak apa kira-kira? Roti apa ini? Kayak roti Mariam. Roti Mariam, betul ya. Ya itu memang ini roti Mariam sebenarnya, cuma supnya beda. Oke, untuk Kak Rani sama Kak Iza, ini rate-nya kira-kira berapa nih? Buat roti canai yang dirasakan di lidah Indonesia. Kalau menurutku 8,5. 8,5. Kalau menurutku 9,5. 9,5. Oke, terima kasih buat Kak Rani sama Kak Iza. Buat teman-teman yang mau nge-DM Kak Rani sama Kak Iza bisa nanti dilihat di sini ya IG-nya ya. Sama TikTok-nya. TikTok apa IG? IG. IG-nya ya cuy ya. Oke, terima kasih, saya Randy dari Zona Kopsor. Sampai ketemu kembali. See you. Di dalam mesin. Saya satu tadi YouTuber. Sila posisi. Ibu. Oh, jangan ngono ta. Jagung mah. Apa jagung nih? Mau jagung apa itu? Umi. Dia kono jok ngono kok sembrono. Berarti kamu ngerti nggak sih kopi story yang kamu rokok? Enten, mungkin sebenarnya kan mau Jogoroto. Iku lho Jogoroto. Oh iya. Jagung niki kayak. Jogoroto cuma sekolah nih Saya siapa? Mbak Iza Rodorona itu. Oh, Mbak Rani Rodorona. Langsung hafal sendiri. Terus tutupan ngono Riz. Apa itu sih ini? Oke. Jujur Mas. Jujur guys. Si bro, kocoknya ada visor. Sip, oke. Riz kok nek ini Riz tutupan Riz ada wae. Awes, kamu bukan kayak gak nganu iki adekku dhewe sing ngarep iki. Sebentar kok apa sih Mas? Sebentar kok. Ya aku mang lho sih ya. Sama Mas aku pakai Mas. Gak usah izin apa kau ya. Kan ya. Siap Mas. Ini nih. Kita doa sih. Masa gorong. Kon Mas. Terus gak usah soal ini selo ae wis biasa. Terus kan biasane kemana kono nang kono uran kono nang kene kaya wong meneng wis biasa wae. Oke, udah. Oke ya.